Shalom saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Hari ini kita kembali akan belajar firman Tuhan bersama saya Pendeta Santobi di dalam seri Hidup Bersama Tuhan. Tema yang kita bahas adalah menolak rasa sepi. Saudara-saudaraku yang terkasih, satu hal yang menakutkan bagi kita sebagai manusia hidup dalam dunia ini sebenarnya bukanlah masalah penderitaan atau pergumulan hidup, tetapi masalah kesepian. Karena kesepian membuat manusia tidak ada harapan dan merasa sendirian. Karena kesepian membuat manusia tidak lagi merasa berharga. Nah, menurut Frank Middich, kesepian dapat digambarkan sebagai suatu keadaan di mana seseorang merasa tidak diterima atau tidak dimiliki. Kesepian juga membuat manusia akhirnya terus merasa khawatir, gelisah, merasa kosong hidupnya dan tertolak. Tidak ada yang mau menerima dirinya. Akibatnya saudara, kesepian menjadi pembunuh manusia yang sangat mematikan. Kesepian membuat manusia kehilangan harapan, dan karena itu terkadang ada orang yang melakukan bunuh diri. Tidak ada keluarga, teman, dan sahabat yang memperhatikan, membuat hidup menderita luar biasa. Terlebih saat ini di masa pandemi ketika aktivitas manusia dibatasi, kesepian semakin melanda kehidupan kita, terutama di dalam kalangan lansia yang tidak boleh atau tidak bisa keluar rumah demi menjaga mereka dari paparan virus COVID-19. Nah, orang yang mengalami kesepian umumnya mengalami gejala seperti sering merasa tidak diterima di dalam sebuah kelompok, merasa atau mengalami rasa kesepian, ada perasaan kosong di dalam batin, merindukan untuk dekat dengan seseorang tetapi tidak bisa diungkapkan karena rasa takut ditolak. Dan bahkan orang kesepian juga merasa diri tidak berharga. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, pertanyaannya adalah apakah penyebab seseorang mengalami kesepian? Nah, pertama saudara, karena ditinggal oleh orang yang dikasihi. Kehilangan orang yang dikasih membuat kehilangan rasa sayang, kasih, dan perhatian yang selalu dimiliki sebelumnya. Kehilangan ini juga menjadikan kehilangan rasa penerimaan diri sehingga merasa bahwa tidak ada lagi orang yang peduli dan mengasihi. Setelah kemudian kedua, penilaian diri yang rendah. Ada orang yang tidak mau bersosialisasi karena merasa diri ditolak oleh orang lain. Hal ini disebabkan karena tidak merasa layak atau pantas masuk komunitas tertentu, menganggap diri tidak memiliki apapun yang pantas dibanggakan. Akhirnya ada perasaan tertolak yang mengakibatkan diri kesepian karena tidak ada yang menerima dirinya. Sudah kemudian hal ketiga, tidak menerima kasih sayang atau perhatian dari orang yang terdekat. Hal ini disebabkan karena adanya perpisahan atau kesibukan dari orang-orang terdekat. Ketika orang tua bercerai atau terlalu sibuk, maka anak-anak akan mengalami kesepian. Mereka tidak lagi merasakan hangatnya kasih sayang dari orang tua mereka. Ketika pasangan hidup meninggalkan, maka ada kehampaan atau kehilangan yang besar di dalam diri suami atau istri yang ditinggalkan. Para orang tua kesepian terlebih lagi ketika harus tinggal sendiri, karena harus berpisah dengan pasangan atau anak-anak mereka yang telah berkeluarga. Nah, saudara, selanjutnya yang keempat, kesepian bisa disebabkan karena konflik dengan orang yang terdekat. Karena konflik dengan orang-orang yang terdekat inilah membuat kita merasa ditolak oleh orang lain, seperti dengan pasangan, kawan, mitra bisnis, sahabat, yang akhirnya menyebabkan kesepian. Nah, yang kelima saudara, kemajuan teknologi. Nah, kemajuan teknologi saat ini memang membuat kita mudah berkomunikasi dan mendapatkan informasi. Tetapi justru di tengah kemajuan zaman ini, semakin banyak orang mengalami kesepian. Orang lebih asik dengan teman-teman yang jauh dibandingkan dengan memperhatikan orang-orang atau mereka yang dekat. Selain itu, orang semakin asik dengan dirinya sendiri daripada berelasi dengan orang-orang di sekitarnya. Nah, saudara, yang terakhir penyebab kesepian dan paling penting adalah yaitu terpisah dari Allah. Ada perasaan kosong yang rindu diisi oleh Sang Ilahi. Ketika kita jauh dari Tuhan, ada rasa penolakan dan keterasingan yang dalam. Tetapi jika kita mengenal Kristus dan terima olehnya, kita mengalami damai sejahtera dan sukacita bersamanya.
Nah, saudara, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita dapat mengatasi kesepian ketika kesepian itu melanda kehidupan kita. Nah, saudara, pertama-tama yang paling dasar adalah kita harus menyadari bahwa kita mengalami kesepian. Tentu hal ini tidak mudah. Tetapi ketika kita menyadari bahwa kita mengalami kesepian, maka itu awal daripada kesembuhan kita. Frank Winit menyatakan, langkah pertama untuk mengatasi rasa kesepian adalah dengan mengakui bahwa kesepian memang merupakan masalah nyata bagi Anda dan saya. Karena ketika kita menyadari bahwa kita mengalami kesepian, maka kita dapat mengambil sikap atau keputusan bagaimana kita menghadapi kesepian tersebut. Sama seperti seorang pasien dapat disembuhkan jika dia merasa sakit dan membutuhkan pertolongan untuk diobati. Yang kedua, saudara, bersikap aktif. Nah, kesepian seringkali melanda ketika kita kurang memiliki kegiatan. Karena itu bagi mereka yang sudah masuk masa pensiun, umumnya mengalami kesepian. Karena itu jangan sampai kita menggunakan waktu hanya berdiam diri saja. Kita perlu melakukan aktivitas kita sehari-hari sehingga kita tidak lagi memikirkan diri kita yang merasa kesepian, atau kita bisa menghiburkan diri dengan kegiatan-kegiatan yang baru buat kita. Dengan demikian kita bisa memindahkan fokus dari kesepian kita kepada kegiatan yang membuat diri kita merasa berharga. Selanjutnya yang ketiga, kita harus terlibat di dalam komunitas. Walaupun di sisi lain kita bisa merasa kesepian di tengah komunitas, tetapi justru komunitas juga bisa membuat diri kita merasa diterima. Nah, pada saat pandemi ini banyak orang kesepian karena kehilangan komunitas di mana dia bisa berinteraksi satu dengan yang lain. Nah, karena itu mari, walaupun kita tidak bisa berjumpa secara fisik secara langsung, berkumpul bersama dengan teman-teman kita secara langsung, kita bisa bergabung di komunitas baik melalui grup WhatsApp dan sarana media sosial lainnya yang tetap membuat kita terkoneksi dengan komunitas di mana kita berada, supaya kita bisa saling menguatkan dan mendoakan satu dengan yang lainnya. Nah, saudara, yang keempat, hidup dekat dan bersekutu dengan Allah. Ketika kita memiliki hubungan yang baik dan dekat dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, maka Tuhan menjadi sumber kekuatan dan penghiburan bagi kita. Kita tidak pernah ditinggalkan oleh Allah. Bahkan dicatat dalam Alkitab ketika Daud mengalami kesendirian dan kesepian di dalam hidupnya, hanya Tuhan yang menjadi andalannya. Di dalam Mazmur 42 ayat 6 dikatakan, "Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Karena itu saudara-saudara, jika kita sungguh-sungguh mengenal Kristus, maka kita percaya bahwa kita adalah manusia yang berharga di mata Tuhan dan selalu diterima oleh Allah. Allah mengasihi kita dan selalu hadir di dalam kehidupan kita. Dan saudara, yang kelima, yang terakhir, yaitu harus memiliki penilaian diri yang baik. Nah, umumnya kesepian disebabkan oleh rasa minder karena menganggap diri rendah sehingga mengganggu di dalam relasi kita dengan orang lain. Nah, karena itu supaya kita bisa menghadapi kesepian, maka kita harus menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan, dan Tuhan memberikan bakat atau talenta kepada kita. Semua manusia unik di dalam kerangka rencana Allah yang indah bagi kita. Selain itu, penerimaan diri kita bukan tergantung pada penilaian manusia atau dunia ini, tetapi berdasarkan penilaian Allah yang justru tidak melihat kelebihan dan kekurangan kita. Dia menerima kita karena kita adalah ciptaan yang paling indah dan paling dikasih. Walaupun kita berdosa, tetapi Allah rela memberikan anak yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menggantikan kita menerima hukuman akibat dosa di atas kayu salib yang terkutuk. Karena itulah saudara, betapa berharganya kita di mata Allah yang mulia. Nah, saudara-saudaraku, janganlah kita merasa kesepian. Mari saudara, percayalah bahwa kita punya Allah Immanuel yang bersama dengan saudara, dan kita adalah manusia-manusia yang berharga di mata Tuhan. Bahkan saya percaya setiap kita punya kelebihan, kemampuan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan percayalah, harga diri kita bukan bergantung pada dunia, bukan bergantung dengan apa yang kita miliki, yang kita raih atau kita duduki, tetapi harga diri kita
di mata Tuhan sungguh luar biasa. Kita berharga di mata Tuhan yang mulia. Amin. Tuhan memberkati kita semua.